Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 mengusung 3 topik utama yang akan dibahas dalam pertemuan pertama tingkat Sherpa G20. 3 agenda utama itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi. Oleh sebab itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berharap kolaborasi global diperlukan bagi G20 untuk menghasilkan langkah-langkah terobosan dan langkah bersama yang lebih kuat dan konkret. Nah, presidensi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan Indonesia leadership ataupun kepemimpinan di global dan menjawab berbagai tantangan yang ada. Nah, perhatian pemerintah tentu melihat bahwa pemulihan ekonomi ini harus diselenggarakan yang sifatnya inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan. Pertemuan Sherpa G20 merupakan acara pertama dari rangkaian kurang lebih 150 pertemuan. 38 negara akan menghadiri Sherpa Meeting yang terdiri dari 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru di pesantren di Kota Bandung, Jawa Barat, pelaku asusila yang mencabuli 12 muridnya menjalani persidangan. Beberapa korbannya bahkan dicabuli sejak di bawah umur dan ada yang hamil bahkan telah melahirkan. Di tempat inilah seorang guru pesantren melakukan tindak asusila terhadap belasan santriwati. Rumah berlantai 2 yang berlokasi di Jalan Antapani, Kota Bandung ini menjadi saksi bisu perbuatan bejat HW yang telah mencabuli 12 muridnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku HW tinggal di rumah yang sekaligus dijadikan yayasan ini sudah selama 5 tahun bersama istrinya. Dia memang tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini memang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih gitu, kadang ganti lagi santrinya. Sementara itu, penanganan perkara dugaan pidana perbuatan cabul terhadap anak ini sudah masuk ke pengadilan pada Selasa kemarin. Saksi yang diperiksa pun merupakan para saksi korban. Rencananya sidang lanjutan akan kembali digelar pada 21 Desember mendatang dengan mendatangkan kembali para saksi korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 8 tersangka yang membakar hidup-hidup seorang warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ditangkap polisi. Aksi para tersangka yang masih bersaudara tersebut dipicu sengketa lahan yang terjadi sejak 2018 lalu. Polres Binjai, Sumatera Utara meringkus 8 tersangka dari rumah dan tempat persembunyiannya. Ke-8 tersangka yang masih bersaudara ini ditangkap atas dugaan pembunuhan berencana seorang warga. Polisi menyebut motif para tersangka membunuh korban lantaran dendam terkait lahan yang dipersengketakan. Mereka merencanakan ini dengan melakukan pembakaran karena adanya isu di keluarga mereka bahwa si korban memiliki kekuatan gaib, kekuatan tidak kebal dengan senjata tajam, tidak mempan dengan senjata tajam, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pembakaran kepada korban. Aksi pembakaran terjadi pada Kamis 2 Desember lalu saat korban yang tengah bersama 4 rekannya didatangi para tersangka. Korban yang tidak mau meninggalkan lahan saat diusir para tersangka kemudian dianiaya. Korban kemudian dibakar hidup-hidup oleh para pelaku yang sebelumnya telah merencanakan. 4 rekan korban melarikan diri saat melihat para tersangka membakar tubuh korban. Perselisihan antar keluarga ini telah terjadi sejak 2018, di mana pihak korban mengklaim memiliki hak penguasaan atas lahan berdasarkan SK Camat. Sementara para tersangka mengklaim lahan dimaksud bagian dari ahli waris. Belakangan setelah dilakukan cross-check, lahan yang diklaim kedua belah pihak merupakan hutan produksi terbatas yang ditetapkan sejak 2014. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkap terkait warga dibakar hidup-hidup, sudah bergabung bersama kami Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting. Selamat sore Pak Kapolres.
Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Kapolres, 8 tersangka sudah diamankan. Apakah masih ada terduga pelaku lainnya yang masih dikejar polisi? Berdasarkan fakta yang sudah kita temukan, untuk tersangka berjumlah 8 orang dan juga semuanya sudah kita tangkap. Baik, untuk 8 tersangka yang sudah diamankan ini, kami ingin konfirmasi kembali, benarkah ke-8-nya ini memiliki hubungan saudara? Ya, masih berhubungan keluarga dari kakek nenek. Pak Ferio, disebutkan bahwa latar belakang pembunuhan ini adalah dendam terkait sengketa lahan. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya apa sengketa lahan yang terjadi hingga para pelaku ini tega membakar korban? Ya, dapat kami jelaskan kepada Mbak Stefani bahwa masing-masing pihak, baik itu dari korban maupun dari tersangka, saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik keluarganya masing-masing. Kalau pihak tersangka mengklaim tanah tersebut itu berdasarkan surat ahli waris, sedangkan korban itu sendiri sebenarnya dia hanya pekerja di lahan tersebut. Baik, jadi korban ini sebenarnya bukan pemilik lahan, namun hanya sebagai penjaga lahan. Betul, sebagai penjaga lahan. Sedangkan pemilik dari lahan tersebut yang mempekerjakan korban itu adalah saudara A, yang mana didasari oleh SK Camat. Disebutkan bahwa sengketa lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Apakah tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, Pak? Nah, sampai saat ini itu akan kita dalami. Kedua belah pihak hanya saling mengklaim satu dengan yang lain tanpa melakukan jalur hukum. Sehingga kita belum bisa memastikan apakah lahan tersebut memang milik dari si tersangka ataupun milik dari si korban. Untuk 8 orang tersangka ini, apa sebenarnya peran dari masing-masing? Ya, dapat saya sampaikan kepada Mbak Stefani, kalau kasus ini diawali dengan adanya perencanaan, yang mana pihak tersangka 8 orang ini adalah saling masih ada hubungan keluarga, hubungan saudara. Diawali dengan 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021 di kediamannya FS, yang mana mereka mendiskusikan bahwa mereka harus menguasai tanah tersebut dan mengusir korban dari lahan tersebut. Kemudian pada pukul 6 pagi tanggal 2 Desember 2021, mereka bermusyawarah lagi untuk mematangkan rencana tersebut. Disitulah mereka melakukan persiapan-persiapan, baik itu persiapan andai kata si korban melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Sehingga mereka mempersiapkan bahan bakar berupa bensin, kemudian senapan angin, dan tempat bensin itu sendiri. Karena di antara keluarga itu sudah dimunculkan isu bahwa si korban memiliki kekuatan, yang mana korban tidak mempan dengan senjata tajam. Jadi mereka tidak membawa pisau ataupun lain sebagainya, hanya membawa bahan bakar. Kemudian ke-8 tersangka tersebut meluncur ke lokasi dan menemukan korban di tempat tersebut bersama dengan 3 orang temannya. Terjadilah perdebatan antara PS bersama dengan korban, di mana PS menyampaikan kepada korban untuk meninggalkan lahan tersebut, tapi korban tidak bersedia karena mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lahan tersebut, karena dia memang dipekerjakan di tempat tersebut. Karena adanya perdebatan antara PS dan korban, salah seorang tersangka itu melakukan pemukulan dengan senapan angin kepada korban, sehingga korban terjatuh. Kemudian 2 tersangka lainnya, yaitu BS dan LS, menyiramkan bensin ke tubuh
korban. Dan selanjutnya salah seorang tersangka lainnya membakar obor dan melempar obor ke tubuh korban dan korban akhirnya terbakar. Pada saat korban terbakar, korban berupaya untuk mematikan api tersebut dengan cara berguling-guling di tanah ataupun di lahan tersebut. Pada saat api sudah padam, salah seorang dari tersangka mengambil senapan angin dan menembak bagian dadanya. Kemudian tersangka lain mengambil batu dan memukul kepala dari korban itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh saudara-saudara yang lain melempari korban dengan batu-batuan yang ada di lokasi kejadian. Baik, artinya selain dibakar hidup-hidup, korban ini juga dianiaya menggunakan senapan angin dan tadi bahkan disebutkan ada pemukulan menggunakan batu. Setuju. Baik, Pak Ferio, apa kemudian pasal yang dijeratkan dan ancaman hukuman kepada para tersangka? Ya. Sesuai dengan fakta hukum yang kita peroleh, maka pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, subsidiar 338, yaitu pembunuhan berencana, dan juga pasal 187 ke 3E KUHP, dengan ancaman hukuman mati ataupun penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup bagi para tersangka. Terima kasih AKBP Ferio Sano Ginting, Kapolres Binjai sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami di ini sore. Terima kasih. Pemirsa, masyarakat dihebohkan dengan informasi adanya 4 warga Bekasi yang terpapar COVID-19 varian Omikron. Namun hal ini dibantah juru bicara gugus tugas COVID-19 yang menyatakan belum mendeteksi varian Omikron di Indonesia. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah, mengonfirmasi laporan temuan kasus Omikron di Kabupaten Bekasi tidak benar alias hoax. Kementerian Kesehatan menyiapkan 11 mesin genome sequencing yang dapat membantu mempercepat deteksi varian baru COVID-19 termasuk Omikron. Untuk mencegah kasus importasi varian baru, juga dilakukan pengetatan pengawasan setiap pelaku perjalanan internasional. Sebelumnya laporan temuan Omikron disampaikan Kadinkes Kabupaten Bekasi melalui situs resmi Kabupaten Bekasi, berdasarkan hasil pemeriksaan sampel di laboratorium Pharmalab. 4 warga Bekasi menurut Dr. Alamsyah setelah menjalani hasil pemeriksaan dan hasil lab dinyatakan terpapar COVID biasa. Sementara petugas kepolisian Polres Metro Bekasi akan melakukan pemanggilan terhadap Humas Pemkab yang telah menulis pemberitaan tersebut. Ternyata memang positif, tapi positifnya itu bukan Omikron, positifnya itu COVID yang selama ini biasa ada. Ya, itu mungkin penyampaiannya. Kemarin yang dikutip saya luruskan bahwa hal tersebut, kutipan tersebut tidak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan Satgas, benar bahwa informasi tersebut, mohon maaf, tidak benar yang 2 hari yang lalu. Sementara itu pemirsa, 40 penumpang dari penerbangan internasional yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten positif COVID-19. Seluruh sampel positif tersebut dibawa ke laboratorium Kementerian Kesehatan untuk diteliti. 40 penumpang yang positif COVID-19 diketahui berdasarkan hasil swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang tersebut telah melakukan perjalanan dari sejumlah negara. Kini seluruh sampel positif berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes Kementerian Kesehatan. Sampel diteliti untuk mengetahui varian virus. Dan dari hasil yang sudah kami periksa untuk selama ini, selama kewaspadaan dari COVID ini, semua yang positif ya, yang positif kami dapatkan di Bandara Soekarno-Hatta itu spesimennya akan kami kirimkan ke Badan Litbangkes untuk dilakukan genome sequencing. Dan Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%.
Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.